setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Shalom good people, apa kabar kita semua hari ini? Doa saya selalu untuk saudara dan keluarga, semua tetap ada dalam keadaan baik-baik saja. Selamat bergabung kembali di dalam acara YouTube channel GBI Rem Ciputra. Hari ini kita akan diberkati firman Tuhan dengan tema PSBB. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih kembali kami boleh terhubung lewat channel YouTube GBI Rem Ciputra. Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan saat ini berada menyaksikan tayangan ini. Tuhan berkati, berikan kekuatan yang baru, Tuhan berikan semangat untuk mengikuti ibadah ini. Dan diberkati lewat ibadah ini. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk memberkati umat-Mu dimanapun umat-Mu berada saat ini.
Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, hari ini saya mau bicara firman Tuhan dengan tema PSBB. PSBB kita tahu mempunyai arti pembatasan sosial berskala besar. Tetapi banyak orang memplesetkan arti PSBB. Ada yang bilang pernah sayang belum berjodoh. Ya. Tapi ada juga orang bilang PSBB itu peraturan suka bikin bingung. Ada juga yang bilang PSBB katanya pas saya buka bersih dompet karena sudah tidak lagi bekerja, tidak lagi ada pemasukan. Tetapi PSBB di sini saya mau bicara tentang pertumbuhan spiritual besar-besaran. Saudara, sebentar lagi semua akan selesai. Katakan amin. Semua yang selama ini 2 bulan lebih, apa yang kita takuti yaitu COVID-19 atau Corona, sebentar lagi semuanya akan selesai. Semuanya akan berakhir. Kita percaya untuk segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya. Tuhan akan membuat segala sesuatunya kembali pulih. Roda ekonomi bisa kembali berjalan dengan baik. Kita bisa kembali sebentar lagi bertemu muka dengan muka lewat ibadah yang kita biasa lakukan. Baik di Hotel Ciputra, lantai dasar, Ruang Puri 56, atau di Dan Mogot, di Toko Ban Sumber Makmur, lantai 2. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ingat saudara, jangan sampai apa yang kita lakukan selama masa PSBB, selama adanya COVID-19, di mana kita betul-betul sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kita mendekatkan hidup kita, diri kita kepada Tuhan lewat doa, baca firman. Jangan sampai setelah nanti segala sesuatunya boleh kembali normal, berjalan dengan normal, dengan baik. Tidak lagi kita disuruh bekerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Ketika semuanya sudah berakhir, jangan sampai rohani kita kendor, saudara. Kita sudah diingatkan lewat masalah COVID-19 untuk segala sesuatu kita butuh Tuhan. Lewat satu virus kita tahu bahwa dunia takut. Semua orang takut mati. Ini menggambarkan bahwa segala sesuatu itu akan berakhir pada waktunya. Jangan sampai ketika kita sudah bekerja, kita sudah bisa melakukan semua aktivitas kita, pelayanan kita, kerohanian kita menjadi kendor. Kita sudah mulai lagi lupa dengan Tuhan. Karena itu, ayo, biarlah lewat semua yang hari ini kita alami, kita mengalami pertumbuhan spiritual besar-besaran. Sehingga waktu kembali kita boleh bekerja, melakukan seluruh aktivitas kita, belajar, ya. Saudara, kita tetap ingat Tuhan. Kita tetap mengutamakan Tuhan. Kita tetap melayani Tuhan. Kita tetap rajin berdoa. Karena ini yang Tuhan mau. Karena saudara percaya atau tidak, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tuhan sudah memberikan banyak peringatan. Lewat bencana, lewat COVID-19. Tuhan ingatkan, semuanya pada waktunya akan berakhir. Jangan sampai kerohanian kita kendor. Tuhan izinkan 2 bulan lebih. Kita ini dipaksa oleh Tuhan untuk betul-betul sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mendekatkan diri kita, hidup kita kepada Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berakar dan dibangun di dalam Kristus Yesus. Harus. Tanpa Dia tidak ada keselamatan. Saya ulangi. Tanpa Kristus Yesus
tidak ada keselamatan. Karena itu saudara ingat bahwa kita semua ini harus tetap terhubung dengan Dia. Kita harus benar-benar percaya kepada Dia. Hidup di dalam Dia. 1 Petrus 2 ayatnya yang kedua katakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dikatakan biarlah kita ini seperti bayi yang baru lahir, selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Kita mau selalu haus akan kebenarannya. Kita mau selalu haus akan Tuhan. Karena kita tahu di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena semuanya akan berakhir, saudara. Semuanya akan selesai pada waktunya. Mari kita mau sungguh-sungguh saat ini berakar dan bertumbuh dalam kebenarannya di dalam Tuhan. Lukas 2 ayat 46 dan ayatnya yang ke-52 katakan begini. Sudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini kisah cerita waktu itu Tuhan Yesus kita tahu waktu masih kecil tertinggal di dalam bait Allah. Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita lewat firman Tuhan ini. Tuhan Yesus sendiri mau belajar tentang kebenaran. Ingat Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tuhan Yesus sendiri mau duduk diam di dalam bait Allah, belajar saudara tentang firman Tuhan. Masakan kita tidak mau belajar tentang firman-Nya? Firman-Nya lah yang memberikan sampai hari ini kita tetap kuat. Firman-Nya itu hidup. Kalau kemarin kita sempat mengalami musibah, mungkin ada di antara saudara yang mengalami PHK. Mungkin ada di antara kita yang sempat sakit. Tapi kalau sampai hari ini saudara masih bisa menyaksikan tayangan ini, artinya Tuhan masih tetap pegang kendali atas hidup saudara. Tuhan masih menyertai saudara. Tuhan masih memberikan kesempatan. Dan di depan kita masih banyak kesempatan saudara untuk kita masuk, ambil segala berkat yang Tuhan sudah siapkan. Jadi kalau kemarin kita di PHK, percaya saudara, di depan saudara sudah ada pekerjaan-pekerjaan baru yang Tuhan siapkan. Karena dialah yang pegang kendali atas segala sesuatu. Bahkan dunia ini dan segala isinya ada karena Dia. Semua Dia yang ciptakan, Dia yang berikannya kepada kita. Karena itu saudara, kita butuh firman-Nya. Firman yang dapat menuntun kita dari satu kemenangan sampai pada kemenangan yang lain. Firman yang dapat menyelamatkan kita, mengajar kita untuk menjadi manusia-manusia yang berkenan di hadapan-Nya. Menjadi bejana yang indah di mata Tuhan. Ibrani 4 ayat 12 katakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita butuh firman Tuhan. Supaya kita betul-betul bisa mengenal Tuhan Allah kita dengan baik dan benar. Supaya kita bisa membedakan suara Tuhan dan suara hati. Supaya kita bisa melakukan segala sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Karena itu, biarlah kita mau sama-sama bertumbuh di dalam Dia lewat kebenarannya, saudara. Yohanes 15 ayatnya yang kelima katakan,
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dialah pokok anggur, kitalah rantingnya. Kalau kita mau berbuah, saudara, menghasilkan buah yang baik, buah kesaksian, kita harus tinggal nempel dengan dia. Supaya hidup kita selalu manis di mata Tuhan. Baik di mata manusia. Jadi berkat, jadi garam dimanapun kita berada. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, PSBB di sini artinya pertumbuhan spiritual besar-besaran. Ini yang Tuhan mau saudara lakukan di zaman akhir. Kita sudah ada di akhir zaman. Kita sudah ada di penghujung zaman. Hidup kita terbatas, saudara. Bahkan saya ingat firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Pengkhotbah 7. Yuk kita buka deh. Kita lihat Pengkhotbah 7. Tuhan mau ingatkan kita semua nih. Dalam Pengkhotbah 7 ayatnya yang kedua. Dikatakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua hari ini. Pergi ke rumah duka itu jauh lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena apa? Kita diingatkan ketika kita datang ke rumah duka bahwa untuk segala sesuatu, untuk yang namanya makhluk hidup, itu ada masanya, ada waktunya. Karena itu saudara, Tuhan mau hari ini, mari kita melakukan PSBB, pertumbuhan spiritual besar-besaran. Supaya apa? Pada waktunya nanti ketika kita mengakhiri pertandingan kita boleh tinggal, diam di sana bersama-sama dengan Bapa di surga. Karena itu saudara, ayat Pengkhotbah 7 ayat 2 ini mengingatkan kepada kita. Semua itu ada waktunya. Beberapa minggu yang lalu, guru saya, mentor saya, almarhum Bapak Pendeta J.E. Awandatu telah dipanggil Tuhan. Seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia menciptakan lagu-lagu yang luar biasa seperti lagu El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Itu lagunya beliau. Beliau juga seorang guru yang luar biasa. Seorang pemain musik yang luar biasa. Seorang hamba Tuhan yang diurapi dan diberkati luar biasa. Ketika beliau dipanggil Tuhan. Ketika beliau mengakhiri pertandingannya. Saya dari Jakarta berangkat ke Cianjur. Saat itu kita tahu masa-masa PSBB semua dilarang untuk hadir. Semua dilarang untuk kumpul-kumpul. Tetapi saudara, di situ saya melihat bagaimana semua orang datang. Baik itu orang tua, oma-oma, opa-opa, anak muda, hamba Tuhan, semua pengusaha, pejabat datang untuk menghadiri, memberikan penghormatan yang terakhir. Seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, yang diurapi luar biasa, karyanya luar biasa. Oh, ada lagunya juga yang sangat terkenal, sering dinyanyikan. Indah rencanamu Tuhan. Itu lagunya beliau. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Sekalipun beliau mempunyai karya yang luar biasa, dipakai Tuhan dengan luar biasa.
Tapi pada akhirnya ia juga harus kembali bertemu dengan Bapa di surga. Nah, kalau kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk hidup, mari saudara, jangan sia-siakan waktu yang ada. Jangan sampai ketika kita kembali sibuk dengan pekerjaan, dengan segala apa yang kita lakukan, kita mulai mengurangi lagi waktu kita dengan Tuhan. Jangan sampai saudara. Karena itu hari ini temanya sekali lagi PSBB, pertumbuhan spiritual besar-besaran. Supaya ketika semuanya boleh kembali lagi dengan normal, kita boleh bekerja, boleh belajar di kampus kita, sekolah kita, di kantor kita. Jangan sampai akhirnya kita mengurangi waktu kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita mulai kendor hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu saudara, hari ini orang yang mau bertumbuh di dalam dia akan jadikan Tuhan Yesus itu menjadi center dalam hidupnya. Dia mau jadikan Tuhan Yesus itu menjadi pusat kehidupannya. Yesus menjadi center dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama, biarlah identitas kita itu adalah Yesus. Orang melihat saudara dan saya, mereka boleh melihat Tuhan Yesus yang ada di dalam kita. Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, supaya mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi identitas kita itu Kristus. Kita percaya kepada Yesus. Hari ini mungkin kita boleh punya masalah. Hari ini mungkin saudara boleh sedang mengalami yang namanya kurang. Atau saudara sedang mengalami yang namanya sakit. Tapi jangan sampai Kristus itu hilang. Jangan sampai identitas kita nih, Kristus, Yesus yang ada di dalam kita hilang. Dengan apa? Bersungut-sungut, marah-marah, menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang lain, tidak bisa mengucap syukur. Orang yang percaya, apapun yang terjadi, dia tahu hidupku ada dalam tangan Tuhan. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seperti Ayub. Terpujilah nama Tuhan. Karena dia tahu bahwa hidup dia sepenuhnya ada dalam kendalinya Tuhan. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-17 katakan apa? Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Kalau identitas kita Kristus Yesus, kita harus satu roh dengan dia. Artinya kita harus bisa mengikatkan diri kita selalu kepada dia. Sehingga orang bisa melihat Yesus yang ada hidup di dalam kita. Kita tidak mungkin tinggalkan ibadah-ibadah kita. Orang yang mengikatkan dirinya, orang itu nempel, doanya kencang, ibadahnya kencang, selalu memuji Tuhan. Sehingga orang bisa melihat Kristus yang diam di dalam kita. Bukan berarti kita tinggalkan usaha pekerjaan kita. Tetapi dimanapun kita berada saudara, kita akan selalu nempel, mengikatkan diri kita dengan dia. Mengikatkan usaha pekerjaan bisnis kita dengan dia. Mengikatkan keluarga kita dengan dia. Supaya orang-orang bisa melihat Kristus yang ada di dalam kita. Yang kedua, gaya hidup kita harus seperti Yesus. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6 katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi gaya hidup kita harus seperti Yesus.
Roma 6 ayat 6 katakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi dengan dosa. Jadi saudara, orang yang memiliki gaya hidup seperti Yesus, dia akan melepaskan dirinya dari dosa dan menjauhkan dirinya dari dosa. Itu orang yang gaya hidupnya seperti Kristus. Dia akan selalu berjuang untuk melepaskan dosa-dosa yang ada di dalam dirinya dan menjauhkan dosa itu dari dirinya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi orang yang gaya hidupnya seperti Yesus, dia akan selalu mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Tindak lakunya itu selalu seperti Yesus. Dia mau berkorban untuk orang lain. Dia tidak mudah sakit hati. Ketika dia ditampar pipi kiri, tetap kasih pipi yang kanan, ada pengampunan, ada kasih. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu orang yang gaya hidupnya seperti Yesus. Ketika dia diajak untuk berbuat sesuatu yang salah, tidak baik, dia akan berkata, maaf. Itu tidak baik, menyakiti hati Tuhan. Tidak mudah saudara. Tetapi orang yang gaya hidupnya seperti Yesus, dia akan lakukan, dia akan berjuang, dia akan berusaha untuk bisa hidup baik, benar di mata Tuhan. Tidak ada yang sempurna, kita disempurnakan, kita dibenarkan, kita dikuduskan. Karena itu jangan pernah merasa bahwa saya ini orang benar, saya ini orang yang suci, orang kudus. Ingat saudara, kita dibenarkan, dikuduskan dan disucikan. Jangan pernah menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Karena itu, yang kedua, orang yang menempatkan Yesus menjadi pusat kehidupannya, center dalam hidupnya, dia akan memiliki gaya hidup seperti Yesus. Yang ketiga, prioritas kita adalah Tuhan Yesus. Artinya begini, kita akan selalu mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Dalam keluarga kita, ya kita utamakan suami kita, tetapi Yesus kita tempatkan di urutan paling atas. Untuk ibu-ibu yang terlalu bergantung kepada suami, ingat Tuhan Yesus harus menjadi segala-galanya. Suami kita nomor 2. Sebaliknya, suami-suami, tempatkan Yesus di urutan pertama. Baru istri kita nomor 2. Anak-anak kita nomor 3. Pekerjaan kita. Saudara boleh seorang pekerja yang giat. Tapi ingat, Yesus harus menjadi prioritas. Utamakan Tuhan dalam pekerjaan saudara. Biasakan saudara mau melangkah, bekerja, berdoa. Libatkan Tuhan dalam keputusan-keputusan saudara. Libatkan Tuhan dalam segala usaha-usaha saudara yang baru ke depan yang nanti saudara akan lakukan. Libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan di tengah-tengah keluarga saudara. Libatkan Tuhan di dalam perkuliahan saudara. Jangan sampai nanti ketika saudara menjadi seorang yang sarjana, saudara menjadi orang yang sombong. Lupa bahwa semuanya itu karena Tuhan. Padahal Tuhan yang bisa menolong, membantu saudara, memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk berpikir, sehingga saudara boleh lulus menjadi siswa terbaik. Kita butuh Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita segala sesuatu ditambahkan, jangan cari tambahannya itu saudara. Cari yang memberi berkat itu. Jangan cari berkatnya, cari sumber berkat itu saudara. Utamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Maka saya percaya Dia sanggup ketika dunia coba mungkin mengganjal kita. Ketika dunia coba menarik kita ke bawah. Tapi kekuatan Tuhan akan selalu membawa kita naik. Kita berhasil, kita menang, kita diberkati. Karena apa? Ada Yesus yang selalu memproteksi kita, melindungi kita. Dan menambah-nambahkan segala sesuatunya dalam hidup kita. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, orang yang menempatkan Tuhan itu menjadi center dalam hidupnya. Yang ketiga, dia akan prioritaskan Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Prioritas kita adalah Tuhan Yesus. Yang keempat, orang yang menempatkan Yesus sebagai center dalam hidupnya, dia akan melihat dunia seperti Yesus melihat. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya bacakan juga Matius 28 ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menempatkan Yesus menjadi center dalam hidupnya. Yang keempat, dia akan melihat dunia seperti Yesus melihat. Bahwa dunia ini perlu kita kasihi. Dunia ini perlu kita tolong. Jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan mempunyai kuasa. Kuasa untuk apa? Melayani sesama kita. Jadi berkat, jadi garam saudara. Kita punya tugas untuk memperkenalkan kuasa kasih Tuhan kepada orang-orang ada di luar sana. Mereka butuh kasih sayang Tuhan. Mereka butuh keselamatan. Mereka butuh pertolongan Tuhan. Siapa lagi kalau bukan saudara dan saya sebagai orang percaya yang Tuhan pakai hari ini. Tuhan berkati hari ini. Tuhan angkat hari ini. Tuhan bela hari ini. Tuhan tolong hari ini. Untuk apa? Saudara bersaksi, saudara jadi berkat. Sebelum gereja kita sebelum gereja kita vakum dikarenakan masalah COVID-19, dari awal tahun kita selalu punya yel-yel. Satu jemaat Tuhan, 3 jiwa, 2020. Saudara, ini waktunya. Ini kesempatan untuk kita melayani orang-orang. Sehingga mereka pada waktunya nanti gereja boleh kembali dibuka, saudara. Kita boleh melakukan ibadah kita tatap muka dengan muka. Kita bisa bawa mereka datang kepada Tuhan. Ayo layani sesama kita. Bantu sesama kita. Jangan tutup mata. Selagi saudara bisa bantu, bantu. Gereja ini bukan berarti tidak membantu saudara. Ada banyak orang, teman-teman bertanya, Pastor, kita sudah banyak memberi sembako, makanan gratis. Kenapa kita nggak muat? Kenapa kita tidak umumkan? Saya bilang, biarlah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Tapi nanti setelah gereja boleh kembali dibuka, baru kita akan laporkan. Kita akan umumkan kepada jemaat Tuhan bahwa kita sudah berbuat banyak tanpa harus dilihat oleh banyak orang. Yang penting apa yang kita lakukan itu berdampak. Apa yang kita lakukan itu jadi berkat. Mereka boleh melihat ada Kristus di dalam hidup kita. Bahwa kita dipanggil untuk melayani apapun profesi saudara. Mungkin saudara seorang pejabat, mungkin saudara seorang artis, mungkin saudara seorang pengusaha, mungkin saudara seorang pegawai biasa, prajurit.
seorang siswa, siswi, bukan berarti saudara tidak bisa melayani. Saudara bisa melayani Tuhan. Karena kita dipanggil untuk melayani Dia. Melihat dunia seperti Yesus melihat. Dunia ini perlu dikasih, perlu kita tolong, perlu kita layani. Siapakah yang melayani mereka? Saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Mari saudara yang dikasih Tuhan. Kita masih punya waktu nih. Sebelum gereja kembali dibuka, layani sesama kita. Bantu sesama kita. Tolong sesama kita. Dan akhirnya, begitu gereja kembali boleh dibuka, bawa mereka datang kepada Tuhan. Jerih payamu tidak akan pernah sia-sia. Untuk itu, untuk itu saudara diberkati. Untuk itu saudara ditolong Tuhan. Untuk itu saudara diangkat, dipulihkan, disembuhkan. Karena itu hari ini saya mau pastikan, biarlah kita mengerti rencana maksud Tuhan menolong, melindungi, bahkan memberkati kita. Ada 4. Ketika kita menjadikan Yesus menjadi center dalam hidup kita, identitas kita itu Yesus. Biarlah orang-orang bisa melihat Yesus yang ada di dalam hidup kita. Yang kedua, gaya hidup kita harus seperti Yesus. Selalu mengasihi dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, Yesus menjadi prioritas. Kita selalu mau mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang keempat, melihat dunia seperti Yesus melihat. Artinya kita mau menolong, kita mau melayani sesama kita. Karena untuk itu kita dipanggil. Saudara, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Tapi hari ini saya mau ingatkan saudara. Ayo, jangan sampai ketika kita kembali boleh melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita, proses belajar kita, ya kita boleh kembali masuk ke kampus kita untuk belajar, kuliah kita, sekolah kita. Kita boleh kembali membuka toko kita, restoran kita. Apapun yang saudara ke depan akan lakukan, kembali saya mau ingatkan. Jangan mengurangi waktu kita dengan Tuhan. Biarlah justru lewat apa yang kita alami beberapa minggu, beberapa bulan ini, membuat kita terus naik rohani kita, spiritual kita di dalam Tuhan. Kita bertumbuh di dalam Dia. Dan kita tidak mengurangi waktu-waktu kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara, karena ini minggu ketiga tidak ada perjamuan kudus. Tapi saya mau berdoa khususnya buat saudara yang sudah siap untuk melihat hal-hal yang baru yang Tuhan akan bukakan buat saudara. Jangan patah arang, jangan patah hati, jangan putus asa. Karena di depan ada harapan, ada pertolongan, ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan siapkan buat saudara. Saya mau berdoa buat saudara untuk menerima berkat-berkat yang baru yang Tuhan sudah siapkan di depan saudara. Tapi ingat, tugas kita melangkah dengan iman, percaya. Dan ingat, jangan kurangi waktu kita dengan Tuhan. Tetap terhubung dengan baik dengan Dia. Supaya apa? Kita tidak melenceng keluar dari rencana dan rancangannya. Saudara harus mengerti untuk apa saudara ditolong, untuk apa saudara diberkati, untuk apa Tuhan buat mujizat dalam hidup saudara. Untuk memuliakan Tuhan dan menjadi saksi. Saya mau berdoa untuk saudara yang saat ini siap untuk mendapatkan berkat-berkat yang baru yang Tuhan siapkan di depan untuk saudara. Arahkan tangan saudara, saya mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Terima kasih. Kami sudah diberkati lewat firman Tuhan. Kami mau mengalami pertumbuhan spiritual besar-besaran. Kami mau bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau berakar di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mau tetap mempersembahkan hidup kami yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini
Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Kami percaya di depan kami ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan siapkan. Ada harapan di dalam Kristus Yesus. Kami siap untuk menerima berkat-berkat itu ya Tuhan. Karena itu, saat ini kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan-pekerjaan yang baru, usaha-usaha yang baru, semuanya Tuhan berikan. Tuhan berikan, Tuhan taruh di dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami diberkati. Mujizat terjadi. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa Tuhan nyatakan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat yang baru itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Berkati kami semua. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati GBI Rem, baik di Hotel Ciputra, lantai dasar Ruang Puri 56. Begitu juga di Dan Mogot, Toko Ban Sumber Makmur, lantai 2. Terima kasih ya Bapak. Berkati tim yang ada. Berkati semua kami yang melayani di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan akhiri ibadah ini. Dan sebelum kami akhiri, kembali kami rindu Tuhan. Menerima berkat-berkat yang luar biasa. Yang semuanya itu kami percaya dengan iman. Datangnya dari Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini. Arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Katakan amin. Ketika saudara mendengar, saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Bahkan apapun yang kau kerjakan di rumah, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau tetap naik bukannya turun. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan selalu menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik akan memberikan yang terbaik. Sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara. Tetap terhubung dengan channel YouTube GBI Rem Ciputra. Sampai kita ketemu juga kembali. Doakan supaya semua cepat berlalu di gereja kita. Di Hotel Ciputra dan juga di Dan Mogot, Toko Ban Sumber Makmur. God bless you all. Shalom jemaat Tuhan, jangan lewatkan di tengah minggu ada ibadah online yang diadakan setiap hari Rabu pukul 13. Di hari Minggu ada 2 kali ibadah online. Ibadah pertama pukul 7 dan ibadah kedua pukul 15. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466-700-0008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini ke keluarga, teman, dan sahabat. Tuhan Yesus memberkati.